Oke, hello semuanya, apa kabar teman-teman semua? Di video ini gue akan membawakan sebuah alur cerita film yang bergenre action petualangan. Yap, sebuah film yang baru kemarin launching pada Januari 2023. Singkatnya, film ini menceritakan seorang ayah yang berlari menghindari penyakit menular demi menyelamatkan anaknya. Well, seperti apakah keseruan filmnya? Langsung kita gas aja ke filmnya. Dan inilah filmnya. Film dibuka di tahun 1968. Di sebuah acara TV, terlihat dua orang profesor yang masing-masing memberikan pendapatnya tentang penyakit yang akan muncul di masa depan. Lalu salah satu dari profesor itu pun berpendapat teman-teman, bahwa bisa jadi di tahun-tahun yang akan datang, akan ada jamur yang bisa hidup di dalam otak manusia. Karena jamur yang sekian lama bertahun-tahun berevolusi, dan hal itu terjadi alami tanpa bisa dibuat-buat dan disembuhkan. Yang bisa tumbuh ke siapa saja, dan pada saat itu manusia akan mengalami kekalahan, ucapnya. So if that happens, we lose. Film pun meloncat ke tahun 2003 teman-teman. Terlihat seorang gadis yang bernama Sarah yang terbangun dari tidurnya dan langsung beraktivitas seperti kebanyakan ibu rumah tangga lainnya untuk menggantikan tugas ibunya yang sudah tiada. Dan film pun akan berfokus ke ayahnya Sarah yang bernama Joe. Homework done? Di pagi itu mereka berdua pun sarapan dan mengobrol seperti dia kalanya seorang ayah dan anak teman-teman. Gak lama Tommy adik dari Joe pun datang dan mereka pun langsung membahas pekerjaan yang mengharuskan mereka berdua bekerja secara terpisah di dua shift. Dan karena Joe pikir mereka keasikan ngobrol sampai kesiangan, Joe pun menyuruh Sarah bersiap untuk berangkat. Alright. Finish up quick, we'll drop you off. Di waktu siap-siapnya itu terlihat Sarah yang mengambil uang dan arlojinya sang ayah. Gak tahu buat apa ya teman-teman. Lalu ketika Sarah mau berangkat, tetangga mereka pun meminta Sarah untuk bermain dan membuat biskuit. Dan Sarah pun mengiyakan ajakan tetangganya itu dan berjanji akan datang setelah pulang sekolah. I could come by after school, but just for like a little Di bit. kelasnya Sarah teman-teman, terlihat Sarah yang merasa bosan dengan materi pelajaran di hari itu. Dan gak lama bel pulang sekolah pun tiba. Yes, you need to know this. Yes, Terlihat Sarah pun bergegas menaiki bis sekolah dan mampir di sebuah toko jam untuk memperbaiki arlojinya sang ayah. Gak lama terlihat petugas keamanan yang sibuk mondar-mandir di dalam kota itu. Dan si tukang jam pun mengiyakan teman-teman bahwa polisi terus-terusan begitu seharian penuh. Dan gak tahu apa-apa, istri si tukang jam pun mengusir Sarah dan menutup tokonya begitu saja. Lalu Sarah pun menepati janjinya untuk mampir di tetangganya itu. Di sela-sela waktu mainnya itu, terlihat Sarah yang sibuk melihat-lihat kaset Nyonya Adler. Dia nggak sadar ya teman-teman, Ibu Connie bertingkah aneh di belakangnya. Dan Sarah pun izin pamit sekalian meminjam kaset itu. Hey, Mrs. Adler, could I borrow this? You know what? My dad's gonna be back real soon. I should go. Pada malam harinya terlihat Sarah yang melihat berita bahwa keadaan kota semakin kacau. Gak lama ayahnya pun pulang dan langsung ditagih janjinya yang lagi dan lagi ia lupa. Dan Sarah pun meminta ayahnya berjanji juga memberi arlojinya itu. Sekaligus menunjukkan kaset yang tadi ia pinjam. Nih Sarah karakternya penyayang banget sama ayahnya teman-teman. Dan mereka pun menonton film itu. Well, there's one more. Don't fall asleep. Of course I won't. Beberapa saat Tommy adiknya Joe pun menelpon untuk memberitahu bahwa dirinya masuk penjara karena masalah keributan dan meminta Joe untuk pergi menjemputnya. Meskipun terlihat Joe yang kesal, tapi tetap pergi menjemputnya. Okay. Fucking idiot. Masih malam itu ya teman-teman, terlihat Sarah yang terbangun karena pesawat militer yang berisik dan langsung mencari ayahnya yang gak ada di rumahnya. Dan gak lama Mercy anjingnya tetangga pun muncul dengan wajah yang ketakutan. Sarah yang kasihan pun mengantarkan Mercy ke rumahnya. Meskipun gak mau mungkin gara-gara takut ya teman-teman. Karena merasa ada yang aneh, Sarah pun mencoba melihat rumah Ibu Connie. Dengan tegang, Sarah pun memeriksa rumah itu. Dan benar aja teman-teman, ia pun melihat Pak David yang tak berdaya dengan darah di lantainya. Sekaligus membenarkan ucapan profesor di sini awal itu, Ibu Connie yang tadi sore bertingkah aneh lagi memakan kedua anaknya itu dan langsung mengejar Sarah.
Ya untungnya Joe dan Tommy pun datang dan langsung membunuh ibu Connie di depan anaknya. Dan mereka pun pergi dari tempat itu, juga berencana pergi ke barat untuk mencari tempat aman. Di tengah perjalanannya itu teman-teman, Sarah pun bertanya pada ayahnya, mengapa seperti ini? Apakah kita sama akan seperti mereka? Pak Joe yang tidak tahu apa-apa pun mencoba menenangkan anaknya itu dan meyakinkan bahwa kita tidak sakit seperti mereka. We're fine, trust me. Terlihat karena banyaknya masyarakat yang sama mempunyai ide seperti mereka yang menyebabkan kemacetan menuju barat, dan mereka pun menerobos jalan raya untuk pergi menuju selatan. Terlihat karena salahnya langkah yang mereka ambil yang mengakibatkan mereka terkipung ratusan orang, dan seketika sebuah pesawat pun terjatuh dan langsung melontarkan besi yang tepat mengenai Sarah. Dengan pelan-pelan, sang ayah pun mencoba mengeluarkan Sarah dari mobil itu, dan Tommy pun menyuruh mereka untuk pergi terlebih dahulu menuju sungai. Are you okay? Are you okay? Out of the river, I'll find a way. Di tengah perjalanan Joe itu teman-teman, terlihat ia pun melihat sekumpulan orang yang sudah terinfeksi jamur itu, dan seketika salah satu dari orang itu pun melihat Joe dan langsung mengejarnya. Ya untungnya tentara yang sedang berpatroli pun menyelamatkan mereka dan langsung menginterogasi Joe untuk dilaporkan pada atasannya. Namun apa yang tentara itu lakukan teman-teman? Tentara itu pun menembak mereka yang menyebabkan Sarah tertembak, dan ketika giliran Joe yang ditodong tentara itu, Tommy pun datang dan langsung menyelamatkan abangnya itu. Meskipun terlihat Sarah yang harus gugur dalam pelariannya itu teman-teman. Baby, I know this hurts. You're gonna be okay. 20 tahun pun berlalu setelah kejadian di malam itu teman-teman. Tepatnya pada tahun 2023 di film itu, terlihat seorang anak kecil berjalan keluar dari hutan dan memperlihatkan kota Boston yang sudah mati karena bom yang sudah digunakan mungkin ya teman-teman. Dan anak itu pun terjatuh di hadapan tentara yang langsung membawa dan menanyakan asalnya, juga menyuntikkan sebuah cairan aneh. Balik lagi ke Pak Joe yang sedang bekerja membakar mayat-mayat korban kebiadaban pemerintah. Dan gak lama, mobil yang membawa mayat-mayat itu pun datang. Terlihat tas rekan Joe pun menolak untuk mengangkat mayat itu, yang ternyata anak tadi yang disuntik cairan itu teman-teman. Gak tahu kenapa ya. Singkat pekerjaan, Joe pun selesai dan langsung dibayar. Terlihat uang pada waktu itu hanya sekedar kertas tanpa gambar pemimpin atau apa gitu ya teman-teman. Lalu scene pun berpindah memperlihatkan hukuman gantung bagi orang yang keluar dan masuk tanpa izin benteng itu. Jadi semua masyarakat di kota itu teman-teman dipimpin dan diatur oleh sebuah organisasi kediktatoran militer yang bernama Fedra. Gak lama, John anggota Fedra pun memberikan kode pada Joe, dan terlihat mereka pun melakukan sebuah barter yang saling menguntungkan satu sama lain. Joe meminta mobil tanpa aki, John meminta uang dan obat-obatan. Dan kedua bocah itu pun sepakat untuk memenuhi permintaan satu sama lain. Terlihat John yang berpesan pada Joe untuk saat ini jangan kemana-kemana dulu karena kondisi yang tidak bagus disebabkan organisasi Firefly. Jadi Firefly ini sebuah organisasi masyarakat yang menginginkan hidup bebas tanpa aturan di bawah naungan Fedra teman-teman. Lalu John pun pergi untuk melanjutkan tugasnya itu. Fucking Firefly's been blowing shit up all week. Stay safe. Scene pun berpindah di sebuah ruangan. Terlihat tas yang tertangkap kawanan berandalan di kota itu. Nih mereka ngeributin aki teman-teman. Yang sepertinya aki baterai mobil di zaman itu sangatlah mahal dan langka alangkah Diamond Mobile Legend. Terlihat tas pun terpaksa mengalah meskipun dirugikan dan meminta robot untuk berdamai. So are we good? Seketika kawanan Fedra pun mengepung tempat itu dan langsung menangkap Tess yang disangka kelompok Firefly. Scene pun beralih di suatu ruang tahanan milik Firefly. Terlihat seorang gadis yang bernama Ellie. Ceritanya nih teman-teman, Ellie ini ditemukan sudah tergigit dan dikurung di tempat itu kurang lebih selama 1 bulan. Juga ia selalu diminta untuk menghitung dan memperkenalkan dirinya setiap hari. Semacam tes gitu ya teman-teman, guna mengetahui mulai berubah atau enggaknya seseorang. Same as yesterday.
And the day before? You're gonna pay, motherfuckers! Sementara itu di tempat konsultasi semua masalah, terlihat orang-orang yang pada ngantri ya ini Bang Jo malah main selonong masuk aja teman-teman. Alasan Bang Jo ke tempat itu pun karena mau menanyakan sepupunya Tommy yang pernah mengirimi pesan radio lewat Pak Dok. Yang ketika dijawab malahan menghubungkan alias gak ada kabar teman-teman. Pak Dok kata pun Tommy di sebuah menara dan dia baik-baik saja. Tapi karena emang Bang Jo yang khawatir pada adiknya itu karena Tommy sudah 1 bulan tanpa kabar, ia pun meminta di mana letak menara itu. Meskipun udah dicegah sama Pak Dok, tapi karena emang Pak Dok ini gak bisa apa-apa ya teman-teman, ia pun memberitahu di mana letak menara itu, meskipun gak tahu letak persisnya itu di mana teman-teman. Q-bar 4, but I don't know exactly what... Lalu terlihat Bang Jo yang langsung bersiap dan mencari persis di mana letak menara itu, sampai maksain mabuk biar kuat teman-teman, tapi tetap aja ujung-ujungnya tidur. Beberapa saat Pak Jo pun terbangun dari tidurnya itu dan Nyonya Tess pun langsung menceritakan kejadian yang dialaminya. Juga Tess pun memberitahu bahwa Aki harapan mereka sudah dijual Robert yang membuat Jo kecewa. Karena bisa teman-teman lihat ya, Jo ini ingin sekali mencari Tommy dengan mobil John tapi gak bisa nyala tanpa Aki itu. Tess pun gak tinggal diam melihat rekan seperjuangannya terpuruk dan mencoba menenangkan dan membuat rencana untuk mengambil Aki dan uang mereka dari si Robert kampret itu teman-teman. So let's go hunt that motherfucker down. Sementara itu di markas Fairplay terlihat pemimpin organisasi yang bernama Merlin yang bertanya apa sudah dijalankan perintah yang diberikannya. Kim wakil organisasi pun menahan perintah itu karena mempertanyakan misi ledakan yang mereka lakukan selama 2 minggu belakangan ini untuk apa. Juga mempertanyakan tentang Ellie yang dikurung tanpa sepengetahuan Kim. Dengan tenang Merlin pun menjawabnya, pertama-tama dengan memerintahkan anak buahnya itu untuk pergi ke Tenggara dan menjelaskan seperti senior yang mengajari adik kelasnya kepada Kim. Juga memberitahu rencananya jika nanti malam akan ada perkumpulan semua anggota Firefly Boston di gedung itu dan kita akan pergi ke barat dengan membawa gadis itu. Di sini belum tahu sih teman-teman kenapa si Ellie itu penting banget buat si Merlin sampai mengharuskan pindah markas segala ya. Scene pun berpindah ke Nyonya Tess yang sedang mencari informasi Robert berada. Singkat cerita ia pun berhasil mendapatkan informasi itu dan membagikannya pada Jo bahwa Robert malam ini akan menjual Aki itu di gedung berlabel merah. Dan mereka pun berencana pergi ke gedung itu melewati terowongan bawah tanah dan mengejutkan si Robert. Okay, get into the building from below and take Robert by surprise. Balik lagi ke Merlin yang mendatangi ruang Ellie untuk membicarakan semacam apa gitu yang belum diketahui sampai saat ini teman-teman. Yang kayaknya Merlin ini begitu melindungi Ellie dari bawahannya yang mencoba membunuhnya karena Ellie ini seperti memiliki kelebihan yang begitu langka. Namun masih misteri kelebihannya itu apa teman-teman. Greater purpose than any of us could have ever imagined. What I'm about to tell you cannot be repeated to anyone. Balik lagi bersama Bang Jo dan Tess teman-teman yang sudah bergerak melewati lorong bawah tanah untuk menjalankan rencananya itu. Terlihat mereka pun menemukan seseorang yang sudah terinfeksi jamur itu, namun yang ini sudah mati ya teman-teman. Singkat perjalanan mereka pun sampai di tempat yang dituju dan terlihat Aki dan Robert yang sudah rusak dan meninggal. Gak lama suara seorang pun terdengar dari tempat itu dan Jo pun segera mencari sumber suara itu berasal. Dan ternyata mereka pun menemukan Merlin yang sudah tertembak dan Ellie yang main tusuk-tusuk aja. Di sini awalnya mereka pun sedikit bersih tegang sebelum Merlin menceritakan dan menjelaskan rencananya yang akan membawa Ellie ke barat. Namun karena skuadron Firefly mereka itu hancur, Merlin pun meminta Jo untuk membawa Ellie pergi ke barat. Juga menjanjikan kalau ada orangnya Merlin yang menunggu Ellie di sana. Plus Jo pun akan mendapatkannya segala ia mau. And I know what you're both capable of. Little truck, guns, supplies, all of it. I swear. And they'll give you what you need. Not just a battery. Singkat pembicaraan Jo dan Tess, mereka pun sepakat dengan perjanjiannya itu teman-teman. Deal. Really? That fast? Now, Ellie.
Di kediaman Bang Jo, terlihat Ellie yang sedang melihat-lihat buku di ruang itu sambil mendengarkan Bang Jo dan Tess yang sedang membuat rencana perjalanan mereka. Dan gak lama, Jo pun datang dan Ellie pun langsung menanyakan seseorang yang ia dengar, siapa Bill dan Frank. Juga langsung tahu kalau radio di rumah itu ialah kode penyelundupan. Karena nih bocah ngomong terus ya teman-teman. Jo pun kesal dan langsung mengambil buku itu, lalu tidur untuk menunggu saatnya beraksi. What are you doing? Killing time. Beberapa saat Jo pun terbangun dari tidurnya dan langsung mendengarkan ceritanya Ellie yang belum pernah keluar dari sisi lain tembok. Yang berarti semua masyarakat di kota itu hidup dalam sebuah benteng. Dan sepertinya daerah di luar tembok itu adalah daerah yang sudah lama tidak terjamah manusia. Anehnya juga nih teman-teman, di kota itu banyak tulisan, saat kau tersesat dalam kegelapan, carilah cahaya. Nih Mimin sampai sini belum tahu apa maksudnya. Lanjut ya teman-teman. Juga nih bocah mengetahui kode radio 80 yang berarti masalah. Tapi saat mau dijawab Bang Jo, gak lama Tess pun datang dan langsung menyuruh mereka untuk bersiap. Lancaster looks good. You got a jacket in your pack? Get it. It's time to go. Dan mereka pun memulai misinya itu dengan keluar dari atap gedung, bertepatan dengan para militer yang berpatroli guna melawan infeksi dan pemberontakan. Oh, jadi manusia jamur itu hidup dan tumbuh dalam kegelapan. Pantesan banyak peringatan itu, guna anak muda yang lahir sesudah wabah dan belum mengetahui bagaimana jamur itu. Pantesan sih kalian nggak tahu ya teman-teman. Holy shit, I'm actually outside. Let's go. Singkat perjalanan, aksi mereka pun diketahui John yang kemarin mempunyai janji dengan Joe. Terlihat Joe yang meminta damai, namun karena emang John ini udah pesan jangan kemana-kemana dulu pun segera mengecek mereka dengan prosedur yang ada. Really, man? Yep, we're doing this by the book. Awalnya pengecekan mereka pun berjalan dengan lancar sebelum si Ellie main tusuk-tusuk si John aja yang membuat John marah dan langsung menodong senapannya ke arah Ellie. Karena itu, Joe pun teringat peristiwa putrinya meninggal yang langsung membuatnya memberontak memukuli John dengan penuh amarah. Setelah keributan itu, mereka pun mengetahui hasil cek Ellie yang terinfeksi. Awalnya di sini Tess pun ingin membunuh Ellie teman-teman. Namun karena Ellie yang terus-terusan meyakinkan bahwa dia tidak sakit, mereka pun pergi dan keluar dari batas itu. Joe, we gotta move. We gotta move, Joe. Dan episode 1 pun ditutup dengan keadaan kota mati di luar tembok ini. Well, segitu dulu ya teman-teman dari episode 1. Untuk episode 2 selanjutnya, jangan lupa like, share ke teman-teman, dan subscribe. Terima kasih.